Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih di dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa milik Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pasal kesyirikan, orang-orang yang melakukan kesyirikan kemudian mereka menganggap kalau kesyirikan itu adalah ibadah, dan mereka sama sekali nggak menganggap kalau perbuatan itu keliru, salah, tidak. Bahkan perbuatan yang mereka katakan atau perbuatan yang mereka lakukan adalah hak, benar. Lantas kenapa kok orang yang punya niatan baik pengen beribadah kepada Allah kok bisa kau katakan syirik dan diancam padanya neraka? Kok bisa? Nih dijelaskan sama beliau. Mereka juga mengatakan kalau kita pengen dekat kepada penguasa, maka kita pun akan mendekat. Kita akan mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan para pemimpin, para penguasa. Kalau pengen dekat kepada presiden, ya tentu kita harus lewat orang-orang yang dekat dengan presiden. Kalau kita ingin dekat dengan Pak Gubernur, maka kita harus lewat jalurnya. Dekatilah orang-orang yang dekat dengan Pak Gubernur. Kan seperti itu logisnya. Itu kata mereka. Artinya kalau kita mau mendekat kepada Allah, berarti kita pun harus mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Malaikat, para nabi, para wali. Itu anggapan mereka. Kelihatannya logis, tapi ternyata itu adalah perbuatan yang menghinakan Allah tanpa mereka sadari. Meskipun tujuan mereka baik, semata-mata tujuan yang baik itu tidak bisa melegalkan suatu amalan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia Maha Kaya, nggak butuh terhadap sesuatu. Bahkan sesuatu itu yang butuh kepada Allah. Dia yang menegakkan keadilan, kehidupan, kematian, rizki. Allah yang ngatur semua. Dia mengatur seluruhnya tanpa ada butuh bantuan. Semua berjalan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan rahmatnya, ketika dia menyambung rahmat untuk hambanya, dia nggak butuh kepada makhluk, tolong sampaikan rahmatku untuknya ya, nggak perlu. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa hadza bi khilafil mamluk atau muluk wa ghairihim minar ru'asa. Beda antara raja, antara penguasa dengan Rabbul Alamin, ya beda, nggak sama. Fa innahum muhtajuna ila man ya'rifum ahwal ar-ra'iyah. Kalau para penguasa memang betul mereka butuh kepada orang-orang yang bisa menyalurkan subsidi kepada rakyatnya. Wa hawaijihim, apa yang dibutuhkan sama rakyatnya disalurkan oleh para pegawai-pegawai kerajaan. Wa ila man yu'inuhum ala qada'i hawaijihim, supaya pemerintahan ini bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Wa ila man yastarhamuhum wa yasta'tifuhum bisyafa'ah, supaya penguasa ini bisa melimpahkan rahmat
kasih sayangnya kepada rakyatnya, ya memang harus ada jalur-jalurnya. Itu kan raja dunia, itu kan penguasa-penguasa dunia. Jangan kau samakan dengan penguasa alam semesta, beda. Fahtaju ilal wasail daruratan lihajatihim wa ajzihim wa da'fihim wa qusuri ilmihim. Para penguasa mereka butuh orang-orang yang dekat dengan mereka untuk menyalurkan subsidi kepada rakyatnya. Itu disebabkan karena kelemahan mereka, disebabkan karena kurangnya, minimnya keilmuan mereka. Mereka nggak paham apa-apa saja yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Rakyat yang ada di Jawa Tengah butuh apa? Presiden nggak ngerti. Yang dibutuhkan Jawa Barat, yang dibutuhkan Jawa Timur, yang dibutuhkan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan seterusnya. Itu presiden nggak ngerti secara detail satu persatu. Karena itu dia letakkan gubernur. Dia letakkan bupati. Merembet sampai kepada RT-nya, didata semua tuh. Contoh vaksin. Kan seperti itu. Jangan kau samakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau ingin sesuatu, butuh kepada Allah berupa sesuatu, minta langsung. Jangan lewat perantara ini, perantara itu, jangan. Kenapa demikian? Ud'uni astajib lakum. Kalau minta langsung kepadaku, perintah dari Allah. Minta kalian kepadaku langsung. Kalau toh memang harus lewat perantaran itu pun perantaran yang disyariatkan oleh Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka kalau kau minta kepadaku, gunakan nama itu. Kau minta apa? Kau minta kekayaan, Allah punya nama Al-Ghani, panggil dia, ya Ghani, ya Ghani, wahai Allah yang maha kaya. Allahumma ghnini, jadikan aku sebagai orang yang cukup ya Allah. Minta apa lagi? Rahmat, Allah punya nama Rahman, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma arhamni, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, rahmatilah aku. Kau minta apa lagi? Kau minta anak, panggil dia Al-Wahhab, ya Al-Wahhab, Allahumma habli waladan salihan. Wahai Allah yang memberikan karunia kepada hamba-hambanya, Al-Wahhab, habli, karunialah untukku ya Allah, waladan salihan, anak laki-laki yang salih, yang sehat, yang baik, dan seterusnya. Jadi beda. Jangan kau samakan antara Allah dengan penguasa, pejabat-pejabat, raja-raja yang ada di dunia. Jangan. Disebabkan karena kelemahan mereka memang butuh kepada wakil-wakil yang diwakilkan ke wilayah-wilayah tersebut. Wa ammal qadir ala kulli syai' al-ghani bi dzati an kulli syai' al-alimu bi kulli syai' ar-rahman ar-rahim alladhi wasi'at rahmatuhu kulli syai'. Adapun Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dia itu maha kaya atas segala sesuatu. Dia itu maha tahu atas segala sesuatu, yang merahmati, yang menyayangi hamba-hambanya, yang rahmatnya itu luas, nggak pernah terbendung. Fa idkhalul wasa'id bainahu wa baina khalqihi tanaqqus. Kalau kau jadikan antara Allah dengan dirimu perantara, ketika itu namanya kau mengurangi kemuliaan Dia. Kau mencacati bihaqqi rububiyatihi. Kau mencacati sifat ketuhanan Allah. Allah nggak mau dekat sama saya kalau aku harus dekat dulu kepada orang yang dekat dengan Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Minimal satu lah dalilnya apa? Kalau kau ingin mendekat kepada Allah, dekatkan dulu dirimu kepada orang yang dekat dengan aku. Ya sudah, datangkan satu dalilnya saja. Allah nggak pernah memerintahkan seperti itu. Bahkan Allah perintahkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan untuk umatnya secara umum. Apa amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Fasjud waqtarib. Sujud, salat kau. Kalau kau ingin dekat dengan Allah, sujud engkau. Faqtarib, dekatkan dirimu kepadaku. Bagaimana caranya? Perbanyak salat. Bukan mendatangi tempat-tempat seperti
yang dianggap sebagai makam-makam para wali yang mereka anggap wali, padahal belum tentu wali. Berapa banyak saudara-saudara kita safar jauh, Masya Allah, contoh ke Bandung, mau ngapain? Ke kuburan. Ngapain? Ngalap berkah. Kuburan siapa? Nika Ardila, ya enggak? Di Bandung. Siapa dia? Wali? Bukan, vokalis. Ajaib. Sampai seperti itu keadaannya. Maka kau telah menghina Allah Azza wa Jalla. Itu yang jadi sebab kenapa kau akan diazab. Karena kau telah mengurangi haknya. Kau telah mencacati sifat rububiyahnya, sifat ketuhanan Allah, wa ilahiyatihi, apalagi sifat keesaan Allah, wa tauhidi, wa dhannun bihi dhannas saw. Ketika kau memiliki keyakinan seperti itu, itulah yang dikatakan dhannas saw, prasangka yang buruk terhadap Tuhanmu. Allah butuh kepada makhluk-makhluk agar makhluk yang lain mendekat kepada diri Allah. Saya, anggapan mereka ya, saya itu kotor, penuh dengan dosa. Saya nggak bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena saya kotor, tidak suci. Saya nggak bisa dekat dengan Allah kecuali saya harus mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu suudzon namanya. Kau nggak sadar. Dhanna saw. Wa hadza yastahilu ayashra'ahu li'ibadihi. Model kayak gitu nggak mungkin disyariatkan di dalam agama, nggak mungkin. Kita lihat praktek-praktek para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya? Apakah mereka mendatangi tempat-tempat keramat? Tidak. Silahkan baca riwayatnya, silahkan baca sirahnya, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah nggak beliau mendatangi tempat-tempat tertentu, kuburan-kuburan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya? Tidak pernah didapati. Kecuali beberapa saja, yaitu dengan amalan soleh seperti la tuti'hu, jangan kau ikuti Abu Jahal, wasjud, beramal, diantaranya solatlah engkau, sujudlah engkau, waqtarib, dekatkan dirimu kepadaku. Wa yuwaddihu hadha, yang akan menjelaskan lagi kepada anda, kata beliau, annal abid, yang namanya orang beribadah itu mu'azzim li ma'budihi, pasti dia akan mengagungkan sesuatu yang dia ibadati. Itu sudah pasti. Orang beribadah kepada Allah, otomatis Allah pasti diagungkan. Ada orang beribadah kepada kayu, otomatis kayu itu pasti diagungkan. Ada orang beribadah kepada batu, otomatis itu pasti batu diagungkan, dipajang di tempat yang tinggi. Ketika ada kotoran cicak, plok, jatuh di kepalanya, usap, bersihin Tuhannya. Mesti gitu, diagungkan dia. Muta'allah lahu, pasti dia akan mengilahkan, menuhankan sesuatu yang dia ibadati. Khadi' dhalil lahu, pasti dia akan khusyuk, dia akan merendahkan diri di hadapan sesuatu yang dia ibadati. Wa Rabbu ta'ala wahdahu walladhi yastahiqu kamalu ta'zim wal ijlal wa ta'allu wal khudu' wa dhul, yang layak untuk diagungkan, yang berhak untuk dimuliakan, yang berhak untuk mendapatkan kerendahan hati, kerendahan diri dan jiwa dari kita, itu cuma satu, yaitu Allah, Tuhan kita. Hadza khalis haqqahu, ini khusus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin aqbahi al-zulmi, maka termasuk kezaliman yang paling jelek, an yu'ti haqqahu li ghairihi, ketika seorang mempersembahkan hak Allah diberikan kepada selain Allah. Tuh termasuk kezaliman yang paling jelek. Allah itu diagungkan, Allah itu dimuliakan.
Maka siapa yang memberikan pengagungan, siapa yang memberikan pemuliaan yang harusnya diberikan kepada Allah tapi dia berikan kepada selain Allah, itu kezaliman yang paling jelek. Au yusyrik bainahu wa bainahu fihi, itulah yang dikatakan sekutu. Allah disekutukan. Di mana Allah disekutukan antara dia dengan selainnya. La siyama idza kana alladhi ja'ala syarikahu fi haqqihi wa 'abduhu mamlukuh. Apalagi ketika sekutunya itu disamakan antara Allah dengan selain Allah, antara Allah dengan manusia, itu sangat jelek sekali. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian pada diri-diri kalian saja. Apakah ketika kalian punya budak? Ayat ini berbicara kepada mereka musyrikin Arab, dan ketika itu zaman-zaman perbudakan. Apakah kalian punya satu budak, di mana budak tersebut min syurakai fima razaqnakum fa antum fi sawaun, yang budak tersebut dia bersekutu kepada dirimu, fima razaqnakum, terhadap rizki yang kami berikan kepada kalian. Ada seorang juragan punya budak satu. Budak satu ini pun berserikat kepada juragan yang lain. Jadi satu budak dua juragan. Fa antum fihi sawaun takhafuna ka khifatikum anfusakum. Ketika dua juragan ini memiliki satu budak, bukankah kalian merasa takut kalau budak ini bekerja kepada tuan yang lain? Atau bukankah kalian takut ketika kalian atau budak tersebut memberikan porsi yang sama kepada kalian? Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian punya budak, sementara budak itu berserikat, juragannya, tuannya bukan kamu saja, tapi ada juga juragan-juragan yang lain. Bukankah kamu pun khawatir, kamu pun takut kalau budak ini memberikan hak kepada dia tapi tidak memberikan hak kepada engkau? Daraba lakum mathalan lirajulin hal lakum. Dalam ayat yang lain disebutkan, Allah pun memberikan perumpamaan tentang seorang budak. Rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Dalam ayat yang lain Allah berikan perumpamaan. Perumpamaannya, bagaimana pendapat kalian tentang seorang budak? Budak itu bekerja kepada tuannya. Ternyata budak ini dimiliki oleh sekian banyak juragan. Ada 3 juragan. Satu budak bekerja untuk 3 tuan, 3 juragan. Yang satu budak dia bekerja kepada satu tuan saja. Apakah sama cara kerjanya? Hal yastawiyani mathala, apakah 2 permisalan ini sama? Innama yatadzakkaru ulul albab. Enggak ada yang bisa ngambil pelajaran kecuali orang yang punya akal sehat. Ya tentu beda. Budak satu, tuan satu, dia bekerja tulus buat tuannya, kan demikian. Budak satu, 3 tuannya, mesti nggak ikhlas. Dia harus bagi sekian untuk tuan yang satu, dia harus berikan sekian untuk tuan yang 2, dia berikan juga untuk tuan yang 3. Nggak ikhlas. Itu maksudnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah cuman milik Allah saja agama yang ikhlas. Dan sesungguhnya amalan kita tuh sedikit jamaah. Maka ikhlaskanlah yang sedikit itu. Umur kita pendek, amalan kita tuh ringkes, sedikit. Karena itu ikhlaskan yang ringkes lagi sedikit itu.
Ai idza kana ahadukum ya'nafu ay yakuna mamlukahu syarikah fi rizqi. Apabila salah seorang di antara kalian enggak suka kalau budaknya berserikat dengan rizki yang sampai kepadanya, fa kaifa taj'aluna li min abidi syuraka fima ana munfaridun bihi wa huwal ilahiyah. Kalau kalian aja enggak mau disekutukan, tapi kenapa kok bisa-bisanya kalian jadikan aku antara aku dengan hambaku sebagai sekutu, padahal aku adalah yang Maha Esa. Allati la tanbaghi li ghairi wa la tasih li siwaya, di mana peribadatan itu enggak layak diberikan kepada selainku dan tidak pantas untuk diberikan kepada selainku. Faman za'ama dzalika, maka siapa yang meyakini boleh beribadah kepada selain Allah, fama qaddarani haqqa qadari, maka sungguh orang tersebut tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wala 'azzamani haqqa ta'zimi, mereka tidak memuliakan aku dengan sebenar-benar pemuliaan. Wala afradani bima ana munfaridun bihi wahdi duna khalqi, dia tidak mengesahkan aku padahal aku Maha Esa, aku sendiri yang melakukan segala sesuatu untuk hamba-hambaku tanpa bantuan hambaku sedikit pun. Fama qadarallahu haqqa qadrih, itulah mereka kaum musyrikin, ingin mengagungkan Allah tapi mereka tidak mengagungkan dengan sebenar-benar pengagungan. Man abada ma'ahu ghairahu, ketika dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, wahai segenap manusia, Allah berikan perumpamaan untuk kalian, karena itu dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba, sesungguhnya yang kalian minta selain aku, yang kalian ibadati selain Allah itu, la yakhluqu dzubaba, mereka enggak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat yang kecil, enggak pernah bisa. Walau ijtama'u lah, meskipun Tuhan-Tuhan itu semua kumpul ngariung-ngariung, kumpul-kumpul yuk kita ciptain lalat, nggak akan sanggup mereka. Wa in yaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min, andai lalat mengambil sesuatu dari kalian, Tuhan-Tuhan kalian pasti nggak akan pernah bisa mengambil sesuatu yang diambil oleh lalat. Dha'ufat talib wal matlub, maka sungguh yang meminta dengan yang dipinta betapa lemahnya mereka. Ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Demikianlah mereka kaum musyrikin, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Dia Maha Perkasa. Fama qadarullah haqqa qadarih, kata penulis rahimahullah, demikianlah mereka kaum musyrikin, mereka ingin mengagungkan Allah tapi mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Man abada ma'ahu man la yaqdir ala khalqi ad'aful haywan wa asgharihi, andai mereka berkumpul Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan roh, Tuhan leluhur, Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, andai mereka kumpul rapat bikin lalat, nggak akan pernah bisa mereka, padahal lalat termasuk makhluk yang paling kecil. Wa in salabahu dzubab syai'an mimma alaihi, lalat yang kecil itu, andai manusia memiliki sesuatu itu dicuri sama lalat, mereka nggak bisa ngambil sesuatu yang telah dicuri oleh lalat. Lam yaqdiru ala istinqadhihi minhu. Qala ta'ala, demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, wa ma qadarullah haqqa qadarih, ayatnya kembar ya, tadi dalam surat Al-Hajj, sekarang dalam surat Az-Zumar. Wa ma qadarullah haqqa qadarih
wal ardu jami'an qabadtuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal aku adalah maha kuasa. Wal ardu jami'an, timur, barat, utara, selatan, bumi secara utuh, semuanya qabattuhu, aku akan genggam. Kemana kekayaan kita? Mana rumah megah kita? Mana harta yang kita miliki yang melimpah ruah? Ribuan triliun yang dimiliki kemana ketika kita ada di telapak tangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan ada waktunya. Was samawati matwiyatun biyamini, langit yang ada di kepala-kepala kalian itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Subhanahu wa ta'ala, karena itu maha suci Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang disekutukan oleh mereka kaum musyrikin. Fama qadara man hadha sya'nahu wa 'azamathu haqqa qadari man asyraka ma'ahu fi ibadatihi. Demikian mereka keadaannya, ingin memuliakan Allah tapi justru menghinakannya, ingin mengagungkannya tapi justru melecehkannya, ingin menyempurnakan Allah tapi justru mencacati sifat ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, bal huwa a'jazu syai' wa ad'afuhu, padahal selain Allah itu yang mereka sembah selain Allah itu adalah makhluk yang paling lemah tak berdaya. Fama qadarul qawiyul azizu haqqa qadari man asyraka ma'ahu dha'ifu dzalil. Maka sungguh mereka tidak mengagungkan Allah yang maha kuat lagi maha perkasa dengan sebenar-benar pengagungan, yaitu orang-orang yang menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai sekutu-sekutu dengan jin, malaikat dan juga manusia. Wa kadzalika ma qadarahu haqqa qadarih man qala innahu lam yursal ila khalqi rasulan. Demikian pula di antara bentuk-bentuk orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan adalah orang yang meyakini bahwasanya Allah enggak pernah mengutus para rasul. Wala anzala kitaban, orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah tidak pernah menurunkan kitab. Bal nasabahu ila ma la yaliqu bihi, bahkan dengan lancangnya mereka nisbatkan sesuatu untuk Allah dengan sesuatu yang tidak layak sama sekali. Wa liyuhsi minhu, suatu hal yang tidak baik yang mereka berikan kepada Allah. Ihmalu khalqihi min ihmali khalqihi wa tadyi'ihim wa tarkihim sudah. Di antaranya mereka menganggap kalau manusia diciptakan dah dibiarkan begitu saja, sia-sia. Wa khalqihim batilan abathan. Jadi Allah menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk, mereka katakan sebagai sesuatu yang sifatnya main-main saja. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, tidak lagi ada kebangkitan, udah sebatas senang-senang saja. Orang yang meyakini seperti ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut menuduh Allah zalim. Bagaimana nasib para korban pembunuhan? Bagaimana nasib para korban yang dirampok, yang dirampas kehormatannya, yang dirampas harta, bahkan keluarganya pun dibunuh oleh mereka para perampok? Bagaimana nasib mereka? Kalau mereka dibunuh dengan cara zalim, mereka kemudian tidak ada kebangkitan, mereka tidak bisa meminta keadilan kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Itu menandakan, kalau orang punya keyakinan seperti ini, menandakan kalau Allah itu zalim. La qadarahu haqqa qadarih. Demikian mereka, orang-orang yang meyakini tidak ada hari kebangkitan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tapi sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.